Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amaluddin Hermawan. NIM saya 1837048 dari Fakultas Teknik Industri Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang persediaan. Pengertian persediaan atau inventory. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan. Keberadaannya tidak saja dianggap sebagai beban atau liability karena merupakan pemborosan atau waste, tetapi sekaligus juga dapat dianggap sebagai kekayaan atau aset yang dapat segera dicairkan di dalam bentuk uang tunai atau cash. Fungsi persediaan: 1. Memisahkan beragam bagian proses produksi. Sebagai contoh, jika pasokan sebuah perusahaan berfluktuasi, maka mungkin diperlukan persediaan tambahan untuk mendekouple proses produksi dari para pemasok. 2. Memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan. Persediaan semacam ini umumnya terjadi pada pelanggan eceran. 3. Mengambil keuntungan diskon kualitas, sebab pembelian dalam jumlah lebih besar dapat mengurangi biaya produksi atau pengiriman barang. 4. Menjaga pengaruh inflasi dan naiknya harga. Tujuan pengelolaan persediaan. Di sini ada 4 tujuan, yaitu 1. Menghilangkan risiko keterlambatan barang tiba. 2. Untuk dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan. 3. Menjaga keberlangsungan produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. 4. Memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada konsumen dengan tersedianya barang yang diperlukan. Jenis-jenis persediaan. Di sini ada 4 jenis berdasarkan manufakturnya. 1. Persediaan bahan baku atau raw material inventory. 2. Persediaan barang setengah jadi. 3. Persediaan pemeliharaan, perbaikan, dan operasi. 4. Persediaan barang jadi. Persediaan berdasarkan proses manufakturnya. 1. Persediaan bahan baku adalah persediaan yang dibeli tetapi tidak diproses. Persediaan ini dapat digunakan untuk mendekouple atau memisah para pemasok dari proses produksi. 2. Persediaan barang setengah jadi adalah bahan baku atau komponen yang sudah mengalami beberapa perubahan tetapi belum selesai. Adanya work in process disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk. Disebut siklus waktu. Mengurangi siklus waktu berarti mengurangi persediaan. Persediaan berdasarkan proses manufakturnya. Ini nomor 3, persediaan pemeliharaan, perbaikan, dan operasi. Pemeliharaan, perbaikan, operasi digunakan untuk menjaga agar permesinan dan proses produksi tetap produktif. MRO tetap ada karena kebutuhan dan waktu pemeliharaan dan perbaikan beberapa peralatan tidak diketahui. Ini yang keempat, persediaan barang jadi adalah produk yang sudah selesai dan menunggu pengiriman barang jadi, bisa saja disimpan karena permintaan pelanggan di masa depan tidak diketahui. Sistem pencatatan persediaan. Untuk dapat menetapkan nilai persediaan pada akhir periode dan menetapkan biaya persediaan selama satu periode, sistem persediaan yang digunakan adalah ada 2, yaitu sistem periodik atau fisikal. 2. Persediaan permanen atau perpetual. Sistem periodik atau fisikal, yaitu pada setiap akhir periode dilakukan perhitungan secara fisik untuk menentukan jumlah persediaan akhir. Perhitungan tersebut meliputi pengukuran dan pertimbangan barang-barang yang ada pada akhir suatu periode untuk kemudian dikalikan dengan suatu tingkat harga biaya. Sistem permanen atau perpetual, yaitu melakukan pembukuan atas persediaan secara terus-menerus, yaitu dengan membukukan setiap transaksi persediaan baik pembelian maupun penjualan.
misalnya persediaan alat rumah tangga elektronik seperti mesin cuci, kulkas, microwave, dan lain-lain. Penentuan kualitas persediaan. Nah, di sini ada 4, yaitu stock of name, perhitungan barang pada awal dan akhir periode yang dihitung. Menggunakan metode pencatatan perpetual, menggunakan metode gabungan antara metode pencatatan perpetual dengan stock of name, menggunakan metode penilaian berdasarkan hubungan agregatif, yaitu gross profit method dan realized inventory method. Metode penentuan nilai persediaan. Nah, 1. Metode FIFO, first in first out. Dalam metode ini barang yang pertama kali masuk dianggap dijual terlebih dahulu. Jadi harga barang yang masih tersisa di persediaan kita adalah barang-barang yang terakhir kita beli. Nah, metode LIFO. Metode ini merupakan kebalikan dari metode yang pertama disebutkan di atas. Jadi barang yang pertama kali dijual justru adalah barang yang terakhir kita beli. Dan barang yang masih ada di persediaan kita adalah barang-barang yang pertama kali kita beli. Metode penentuan nilai persediaan. Nah, ini yang ketiga, metode rata-rata atau average method. Nilai persediaan barang yang ada di unit usaha kita dihitung berdasarkan harga rata-rata pembelian. Dalam metode ini terdapat 2 cara penghitungan yang berbeda, yaitu A. Rata-rata sederhana, nilai rata-rata yang ditentukan dari rata-rata harga beli barang secara global. Rata-rata tertimbang nilai rata-rata per unit. Metode identifikasi khusus. Dalam metode ini penilaian barang sesuai dengan nilai masing-masing jenis barang yang ada. Jadi dalam metode ini setiap barang haruslah jelas dari mana asal usulnya serta harga-harga yang diperoleh ketika pembelian barang tersebut. Nah, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.